Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Pada kali ini, kita bisa berkumpul kembali di mata kuliah konsep dasar IPA SD. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan presentasi materi tentang konsep sistem koordinasi dan sistem gerak serta alat indera makhluk hidup serta implikasi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Aldi Baharudin Padilah, yang kedua Raihan Lestari, yang ketiga Raya Amanda, yang keempat Sandy Regina, yang kelima Pina Pajriani. Langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan. Selanjutnya, pengelompokan sistem koordinasi pada manusia ada dua, yaitu ada sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri oleh sel-sel saraf atau neuron dan sel-sel pendukungnya atau neuroglia. Sistem saraf menggunakan perbedaan potensi listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem endokrin adalah tubuh manusia yang bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi tubuh. Jadi, perbedaan mencolok antara sistem saraf dan sistem endokrin adalah bagaimana sinyal ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam proses regulasi. Pada sistem saraf, sinyal yang ditransmisikan adalah sinyal elektrik melewati sel saraf. Sedangkan pada sistem hormon, sinyal yang ditransmisikan adalah senyawa kimia berupa hormon melewati pembuluh darah. Karena perbedaan ini, sistem saraf tentu memiliki kecepatan transmisi yang lebih cepat dibandingkan sistem endokrin. Terima kasih untuk pemateri pertama. Untuk selanjutnya, pemateri kedua dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah kelainan sistem koordinasi. Yang pertama yaitu tremor. Tremor merupakan gangguan koordinasi pada manusia dengan gejala gerakan gemetar yang tidak terkendali. Biasanya, hal ini terjadi pada anggota gerak tubuh seperti tangan. Tremor pada umumnya tidak menimbulkan komplikasi khusus, namun kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah Parkinson. Penyakit Parkinson ini merupakan kelainan akibat degeneratif sel saraf pada bagian otak. Sel saraf mengalami kerusakan pada bagian tertentu sehingga tidak mampu memproduksi dopamine. Gejala Parkinson umumnya muncul tremor, kaku otot, dan hilangnya reaksi spontan secara bertahap. Yang ketiga yaitu meningitis. Meningitis merupakan penyakit saraf akibat peradangan karena infeksi virus dan pola hidup yang tidak sehat. Virus ini menginfeksi selaput saraf pada otak. Pada umumnya, penyakit ini diobati dengan vaksin maupun antibiotik. Yang keempat, ada epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan yang terjadi pada sistem saraf manusia, di mana terdapat kelainan pada neuron-neuron yang ada di otak. Gangguan ini bisa disebabkan karena kelainan metabolisme, kerusakan otak saat kelahiran, infeksi, kecelakaan, dan tumor. Yang selanjutnya ada Alzheimer. Gangguan yang satu ini ditandai dengan menurunnya fungsi otak sehingga daya ingatnya menurun. Biasanya sih yang mengalami gangguan saraf ini adalah orang lanjut usia. Nah, yang selanjutnya ada diabetes. Penyakit yang satu ini merupakan salah satu gangguan pada sistem endokrin. Ini terjadi ketika kelenjar pankreas tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup bagi tubuh. Selain itu, bisa juga terjadi ketika tubuh tidak bisa memanfaatkan insulin yang dikeluarkan tersebut dengan optimal. Yang selanjutnya ada buta warna. Penyakit yang satu ini merupakan
Gangguan pada sistem indera manusia, khususnya penglihatan. Penyakit ini merupakan kondisi di mana mata sebagai reseptor atau sensor tidak bisa membedakan warna. Yang selanjutnya ada pengertian sistem gerak. Sistem gerak adalah kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif membentuk suatu sistem. Sistem gerak ini berguna untuk berpindah tempat atau merubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Terima kasih untuk pemateri yang kedua. Untuk selanjutnya, pemateri yang ketiga dipersilakan. Saya Raya Lestari dengan NPM 205060051. Alat gerak. Alat gerak dibedakan menjadi dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi, seperti otot. Otot memiliki 3 jenis sifat, yaitu 1. Kontraktibilitas, yaitu otot memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi dan ekstensi. Otot bisa dibedakan berdasarkan cara kerja dan berdasarkan bentuk. Otot berdasarkan cara kerja dibagi menjadi 2, yaitu 1. Otot antagonis, artinya kerja dua kelompok otot saling berlawanan. Contohnya kerja otot bisep dan kerja otot trisep. 2. Otot sinergis, artinya kerja dua kelompok otot bersamaan. Contohnya otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seseorang menarik napas. Otot berdasarkan bentuk dibagi menjadi 3, yaitu 1. Otot polos, berbentuk seperti gelendong dengan satu inti terletak di tengah. Otot polos dapat dijumpai pada organ dalam dan pembuluh darah manusia, misalnya pada saluran pencernaan makanan, kantung kencing, uterus, ureter, dan sebagainya. Otot polos bekerja di luar kesadaran kita. 2. Otot lurik, berbentuk seperti silinder dengan inti yang banyak. Pada otot lurik terdapat tendon. Otot yang ujung atasnya mempunyai 2 tendon disebut otot bisep, dan otot yang ujung atasnya mempunyai 3 tendon disebut otot trisep. Otot lurik melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Bekerja dengan sadar sehingga dapat mengalami kelelahan. 3. Otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja di luar kesadaran kita. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang dapat bergerak dengan bantuan otot, seperti tulang. Tulang berfungsi untuk menyokong tubuh, memberi bentuk tubuh, menjadi tempat pembentukan sel darah, melindungi organ vital, dan menjadi tempat melekatnya otot. Tulang pada tubuh manusia bisa dibedakan melalui berbagai macam cara, yaitu berdasarkan bentuk dibagi menjadi 3. 1. Tulang pipa, memiliki bentuk panjang dan berbonggol pada kedua ujungnya. 2. Tulang pipi, berbentuk lebar, pipih, dan berisi sumsum mentah. 3. Tulang pendek, berbentuk pendek, kecil, dan mengandung sumsum merah. Berdasarkan sel penyusunnya, dibagi menjadi 2. 1. Tulang rawan adalah sebuah tulang yang disusun oleh sel kondrosit. Tulang rawan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin yang disusun oleh serabut kolagen yang lebih banyak dari elastin. Tulang rawan elastin yang disusun oleh serabut elastin yang lebih banyak dari serabut kolagen. Dan tulang rawan fibrosa yang hanya disusun oleh serabut kolagen. 2. Tulang keras yang disusun oleh osteosit. Tulang keras akan bisa dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang berongga yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan rangka tubuh dibagi menjadi 2. 1. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak dan tulang badan. 2. Rangka apendikular terdiri dari tulang anggota gerak, atas, dan juga bawah. Pengertian alat indera. Alat indera terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Masing-masing indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di dalam organ indera terdapat ujung saraf yang sangat peka terhadap rangsangan yang disebut reseptor.
Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Reseptor kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak. Terima kasih untuk pemateri yang ketiga, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang keempat. Bagian alat indera. Yang pertama ada indera penglihatan, adalah mata. Terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata, serta alat tambahan mata seperti alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alat tambahan mata ini berfungsi melindungi mata dari gangguan lingkungan seperti alis yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, kelopak mata melindungi mata dari benturan, dan bulu mata melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Kedua adalah indera pendengaran, yaitu telinga. Terdiri dari telinga luar, yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran yang berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. 3, tulang pendengar berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke rumah siput. Dan saluran eustachius yang menggabungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Dan ketiga, telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput. Ketiga, indera pembau, yaitu hidung. Fungsi bagian indera pembau adalah lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Yang terakhir, saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan ke otak. Keempat, bagian pengecap yaitu bagian lidah yang berbintil-bintil disebut papila, adalah ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letak pada lidah. Pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, tepi lidah mengecap rasa asin dan asam, serta ujung lidah mengecap rasa manis. Kelima, indera peraba. Dengan kulit kita dapat merasakan sentuhan. Bagian indera peraba yang paling peka adalah ujung jari, telapak tangan, telapak kaki, bibir. Implikasi pembelajaran IPA di SD. Pertama, strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih dan yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi tersebut, yaitu pemilihan materi pelajaran, penyajian materi pelajaran, cara menyajikan materi pelajaran, sarana penerima materi pelajaran. Kedua, pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dilihat bagaimana materi itu disajikan. Ketiga, metode pembelajaran adalah cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Yang keempat, teknik mengajar. Teknik mengajar adalah penerapan secara khusus suatu metode pelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, serta ketersediaan media pembelajaran dan kesiapan siswa. Yang terakhir, mode pembelajaran adalah sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa.
Terima kasih untuk pemateri yang keempat, dan selanjutnya pemateri yang kelima yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jenis-jenis model pembelajaran dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama, ada model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran Children Learning in Science. Dan kemudian, yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, presentasi telah selesai dipaparkan. Terima kasih semuanya. Jadi kesimpulannya adalah sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Kemudian, sistem gerak adalah kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif membentuk suatu sistem. Kemudian, alat indera terdiri indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa. Masing-masing indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang berikutnya, dalam memilih model atau metode pembelajaran perlu disesuaikan program outcomes-nya, kompetensinya, misalnya kompetensi pengamatan, kompetensi penyusun hipotesis, kompetensi pembuatan grafik, penguasaan rumus, dan lain sebagainya. Maka model itu metode untuk akan berbeda. Alhamdulillah, presentasi pemaparan telah selesai. Untuk selanjutnya, dipersilahkan yang ingin menanya